Halo semuanya, saya Rafli. Dan saya Rachel. Selamat datang di It's All Around Us. Selamat datang di episode pertama Around Us, di mana kita akan mengupas kisah-kisah horor yang ada di sekeliling kita. Pada episode perdana ini, kita akan membahas sebuah kisah horor dari sebuah film yang sangat kental dengan kebudayaan mistis dari Korea. Film ini merupakan salah satu film horor yang plotnya bisa dibilang cukup tidak tertebak dan membuat kita bertanya-tanya. Ditambah lagi, film ini juga sedikit mengangkat peperangan Jepang dan Korea, di mana hal ini juga merupakan poin krusial dalam jalan cerita dari film ini. Betul sekali, film ini dirilis pada tanggal 28 Februari 2024 dan mencapai lebih dari 11 juta penonton hanya dalam 3 hari. Film ini juga dibintangi oleh aktor-aktor yang cukup terkenal, yaitu Kim Go Hyun, Lee Do Yoon, Choi Min Sik, Yoo Hae Jin. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke cerita horor kita. Inilah dia Exhuma. Film ini menceritakan tentang sebuah tim yang berisikan 4 orang. Tim ini merupakan kumpulan dari orang-orang yang ahli dalam hal supranatural. Hwarim sebagai dukun dan rekannya bernama Bonggil, dan Master Feng Shui yang bernama Sandok, dan muridnya itu sendiri adalah Yonggum. Sedikit catatan, Feng Shui merupakan ilmu warisan masyarakat Tionghoa yang mengatur aliran energi. Dan ilmu ini berefek mendatangkan energi positif dan menghindari energi yang negatif. Suatu hari, Hwarim dan Bonggil mendapatkan panggilan dari sebuah keluarga yang berdarah Korea di Amerika. Pihak keluarga tersebut mengaku merasa diganggu, utamanya pada keturunan mereka yang baru saja lahir. Hwarim mencoba merasakan energi yang ada pada keluarga tersebut, dan memang betul keluarga tersebut telah mengalami ancaman-ancaman dari arwah-arwah yang mereka maksud. Dan pihak keluarga diberikan pilihan untuk memindahkan kuburan atau dikremasi. Nah, keluarga tersebut akhirnya memilih untuk melakukan kremasi. Namun karena merasa energi jahatnya ini terlalu besar, Hwarim pun meminta bantuan kepada Master Feng Shui, yaitu Sangdok dan muridnya Yonggen, untuk melakukan ritual pemindahan kubur dari leluhur tersebut. Mereka memulai dengan mencari lokasi pemakaman leluhur tadi, di mana mereka sudah merasakan hal yang aneh karena kuburan tersebut lokasinya berada di atas gunung. Tidak ada kuburan lainnya di sana, benar-benar dingin dan sepi. Sangdok, sang Master Feng Shui pun mengecek keadaan tanah kuburan dan memastikan ritual apa yang aman untuk dilakukan untuk memindahkan kuburan ini. Dan mereka pun akhirnya menggunakan metode tertua yang mereka kuasai. Ritual ini dilakukan tidak hanya dengan 4 orang itu saja. Mereka juga memanggil beberapa orang penggali kubur dan mereka yang membantu jalannya ritual. Ritual pun dimulai dengan Hwarim melakukan tarian dan Bonggil memimpin alurnya ritual. Di tengah-tengah pembongkaran makam, salah satu dari penggali kubur telah membunuh seekor ular yang berkepala manusia. Yang mana kejadian ini merupakan pertanda buruk, dan benar saja, setelah prosesi penggalian selesai, turun hujan yang sangat deras, yang mana berdasarkan kepercayaan Feng Shui merupakan pertanda buruk untuk melakukan proses kremasi. Dan tim Exhuma dan keluarga pun sepakat untuk menyimpan mayat leluhur mereka hingga kondisi memungkinkan untuk dilakukan proses kremasi. Sepulangnya dari menggali kubur, Sangdok mengunjungi sebuah kuil dan bertemu dengan seorang biksu, di mana ia menanyakan terkait kuburan yang baru saja mereka pindahkan. Nah, biksu tersebut menceritakan bahwa sebenarnya meskipun terpencil dan memiliki energi buruk, banyak yang ingin menggali kuburan tersebut karena banyak barang-barang berharga di dalamnya. Dalam waktu yang sama, seseorang mencoba untuk membuka peti leluhur tersebut dengan niat mengambil harta yang ada di dalamnya. Tindakan tersebut mengakibatkan arwah jahat yang meneror dan bahkan sampai membunuh beberapa anggota keluarganya sendiri. Mendengar berita tentang hal tersebut, Hwarim, Bonggil, dan Yonggum mendatangi peti tersebut dan mencoba untuk tahu
apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, mereka berhasil berkomunikasi dengan sang arwah dan ternyata dendam arwah tersebut memang berasal dari dirinya yang tidak dikuburkan dengan layak. Mereka kemudian bergegas melakukan kremasi pada mayat agar teror berakhir segera pada keluarga ini. Nah, ternyata alur ini belum selesai. Setelah itu filmnya dilanjutkan dengan penggali kubur yang membunuh ular yang tadi itu memanggil Sang Dok untuk mengadukan terkait kondisinya yang menyedihkan. Semenjak membunuh ular itu, dia jadi sering berhalusinasi kalau ada ular berkepala manusia di sekelilingnya, sehingga hal ini membuatnya stres. Sang Dok pun kemudian kembali ke kuburan yang ia gali sebelumnya dan menemukan bahwa ada peti lainnya di bawah galian kuburan sebelumnya. Nah, akhirnya Sang Dok memanggil kembali Hwarim, Bonggil, dan Yonggen untuk menggali kuburan yang baru mereka temukan ini. Sayangnya karena sudah malam, mereka memutuskan untuk menyimpan peti tersebut di kuil dan melanjutkan proses pemindahan makam pada keesokan harinya. Namun ternyata malam itu sangat jauh dari kata tenang untuk mereka. Arwah dari peti tersebut kabur dan disadari duluan oleh Sang Bonggil. Ia lalu membangunkan Hwarim untuk melaporkan hal tersebut dan mereka berpencar mencari sang arwah. Bonggil menemukan arwah tersebut di area ternak dan melihat sang arwah melukai biksu dan mengambil hatinya. Belum sempat melaporkan, ternyata arwah tersebut menyadari dan mengancam keberadaan mereka. Ternyata arwah tersebut merupakan arwah dari prajurit Jepang yang memiliki dendam besar terhadap warga Korea. Hwarim yang cepat menangkap situasi tersebut langsung berpura-pura menjadi pelayan dari prajurit Jepang itu. Hwarim berhasil selamat. Di saat itu juga Sandok dan Yonggum sampai di tempat Hwarim berkomunikasi dengan arwah tersebut. Sayangnya arwah tersebut hampir mengambil hati Bonggil yang menyebabkan ia sekarat dan dilarikan ke rumah sakit. Tim yang sehat tersisa 3 orang. Mereka kemudian melakukan diskusi terkait apakah hantu Jepang ini mau diurus atau tidak. Awalnya mereka dominan tidak setuju dengan keputusan tersebut. Namun Sang Dok berhasil meyakinkan mereka dan memberitahu bahwa mereka harus mencari pasak besi dan memancing arwah Jepang agar bisa dibunuh. Untuk melakukan misi ini, mereka menyiapkan banyak hal, mulai dari membuat Bonggil kerasukan hantu Jepang untuk mengetahui informasi terkait lokasi yang harus mereka datangi. Mereka juga menyiapkan banyak darah kuda dan ikan kesukaan sang arwah, serta mereka juga mentato muka mereka untuk melindungi mereka dari ancaman. Hingga hari yang dinanti pun tiba, mereka menjalankan ritual tersebut dan berhasil. Meskipun selama prosesnya, Sang Dok terluka parah. Dan disinilah akhir dari kisah film Exhuma. Nah, itu tadi alur cerita dari film Exhuma. Menurut Rafli, filmnya gimana? Kalau menurut saya sih ini film sangat di luar ekspektasi saya karena film ini bukan hanya saja membahas tentang arwah tersebut, tapi membahas tentang sejarah yang ada di sana. Kalau dari Rachel gimana nih? Kalau dari saya sih, menurutku filmnya ini sangat-sangat berbeda dari film-film horor lainnya karena dia cuma tidak membahas soal setan-setan, dia juga banyak membahas kepercayaan kayak feng shui, terus unsur sejarah di film ini juga sangat ditonjolkan. Nah, setelah membahas alur cerita dan sedikit review terkait Exhuma, sekarang kita akan membahas fakta-fakta menarik yang ada di dalam film Exhuma ini. Nah, yang pertama itu ada feng shui. Exhuma ini sepanjang filmnya menyebutkan terkait feng shui. Dilansir dari kompas.com, feng shui adalah seni dan ilmu warisan masyarakat Cina kuno yang digunakan dalam menata bangunan, benda, dan ruang dalam suatu lingkungan untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan dengan cara yang akan membawa kedamaian dan kemakmuran. Jadi misalnya kalau di rumah, cermin itu tidak boleh menghadap ke tempat tidur karena akan mengganggu energi orang yang tidur. Atau dekorasi di ruang kerja juga harus pakai elemen kayu karena melambangkan pertumbuhan. Kalau di film ini sendiri, feng shui lebih digunakan sebagai dasar pemindahan makam dan memang terlihat dari filmnya kalau penempatan kubur dari keluarga Korea Amerika ini akibatnya fatal sekali. Betul, dan sama seperti di filmnya, kalau kita menguasai ilmu Feng Shui atau menjadi master Feng Shui,
Seperti sang dok, kita bisa jadi sumber mata pencarian juga, semacam konsultan. Dan di Indonesia sendiri kalau teman-teman cari di Google, itu ada jasa konsul Feng Shui. Cuman mungkin belum terlalu populer di sini, jadi jatuhnya dia mirip-mirip weton kali ya. Soalnya dari Feng Shui ini juga bisa nentuin tanggal acara penting. Pokoknya banyak deh yang diatur sama Feng Shui. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik untuk mencari tahu atau belajar Feng Shui bisa langsung googling. Soalnya sudah banyak informasi terkait dengan Feng Shui di Indonesia. Oke, selanjutnya adalah terkait penjajahan Jepang dan Korea. Film Exuma ini juga mengangkat latar belakang penjajahan dan menggabungkan dengan aspek spiritual. Cuman sejauh kita research, gak ada catatan yang mengatakan bahwa peperangan tersebut juga menggunakan senjata supranatural. Nah, tapi ada hal menarik dari jalan ceritanya sendiri, yaitu penggunaan dukun di peperangan. Di film ini ada biksu Gisume yang kabarnya merupakan dukun sakti dari Jepang. Dan ia melakukan hal ritual penanaman pasak besi pada tanah Korea untuk memberikan energi sial dan buruk-buruk lah intinya. Dan memang dalam Feng Shui ini pasak besi merupakan benda yang sudut tajam yang dapat menghasilkan energi negatif di sekelilingnya. Nah iya, mungkin itu juga yang menyebabkan kenapa lokasi dari makam leluhur Korea mereka ini tidak baik. Terlepas dari memang tempatnya yang sudah aneh dan cukup terpencil, di bawahnya itu ada pasak besi yang memang sangat fatal sekali penempatan kuburnya kalau dalam ilmu Feng Shui. Ini yang mungkin membuat arwah yang tadi itu tidak nyaman dan menghasilkan dendam kepada keluarganya sendiri. Kemudian, fakta yang ketiga adalah beberapa makhluk mitologi yang diangkat dalam film ini. Pertama, ada ular berkepala manusia. Dan ular berkepala manusia ini adalah disebut Nure Onna. Nure Onna adalah salah satu makhluk mitologi Jepang yang memang sudah diangkat sangat populer. Dan di Jepang itu ada namanya yokai. Yokai ini semacam makhluk-makhluk mitos dari Jepang, dan Nure Onna merupakan salah satu jenis yokai yang paling menonjol. Nure Onna diyakini memiliki kemampuan supernatural yang mematikanlah. Mata Nure Onna dikatakan dapat melumpuhkan mangsanya, sementara lidahnya yang panjang dan lengket memungkinkan untuk menangkap dan memakan manusia yang tidak dicurigai. Jadi kalau di Indonesia itu mirip-mirip kayak siluman ular ya. Iya betul, mitos Nure Onna juga sebenarnya sebagai simbolis aja sih untuk melindungi diri. Misalnya seperti ada cerita Nure Onna yang menyamar meminta bantuan kepada orang sekitar, dan habis itu orangnya diapain gitu. Ujung-ujungnya memberikan pesan bahwa kita harus berhati-hati sama orang asing, gitulah misalnya. Menarik banget ya. Nah selain Nure Onna di sini juga ada Jenderal Oni. Jenderal Oni ini yang dijadikan sebagai pasak besi oleh dukun Gisune tadi. Kabarnya jenderal tersebut dikalahkan dan dihukum oleh Jepang dengan jasadnya dimakamkan secara tidak layak dan bahkan menjadi lambang kesialan untuk tanah Korea. Kalau kita lihat di filmnya, Oni ini mengaku sebagai dewa perang dan benar-benar bikin kekacauan di sekelilingnya. Fakta yang menarik lagi dari alur cerita ini, lepasnya Oni ini ada kaitannya sama Nure Onna. Oh, emang ada kaitannya ya? Iya, jadi Nure Onna ini kan sempat dibunuh sama penggali kubur yang pada akhirnya diteror setelah selesai dengan pemindahan kubur keluarga Korea Amerika. Nah, Nure Onna ini sebenarnya adalah segelnya Oni supaya arwah Oni ini tidak keluar dari makamnya. Cuman karena Nure Onna ini terbunuh, segelnya jadi hilang dan Oni pun lepas. Wah, cukup keren juga penulisan cerita dari film ini ya. Kayak bisa nyambung banget lah. Setuju banget sih. Kemampuan penulisnya menggabungkan sejarah dan genre horor seperti ini juga cukup baru ya. Sama ada fun fact lagi nih. Oni merupakan iblis ya, tapi dia kayak taat beragama juga kalau dilihat-lihat di filmnya. Oh iya, dia waktu itu kayak melakukan penghormatan pagoda Buddha di kuil sebelum menyerang Hwarin dan kawan-kawannya ya. Iya, gak cuma itu, dia juga hafal Sutra Intan Buddha yang merupakan ayat untuk mengusir penderitaan, termasuk hal buruk dari entitas gaib. Dan ada juga detail tentang betapa Oni menghormati Sang Buddha, yaitu pada saat mau ngambil hatinya Bonggil, badannya Bonggil kan banyak tatonya. Nah,
tatonya itu kayak tulisan ayat-ayat gitu. Kalau diperhatikan, Oni yang Dewa Perang ini berusaha untuk tidak menyentuh bagian tubuhnya Bonggil yang ada ayatnya. Oh betul-betul, menarik banget sih, keren sih penulisan dari film ini. Nah, sebelum menutup episode hari ini, kita mau menceritakan satu kisah horor yang bisa dibilang cukup menyambung dengan cerita kita hari ini. Nah, betul sekali. Cerita ini adalah kisah nyata dari salah satu teman kita. Dan tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung aja ya kita ceritakan. Oke, jadi kita sebut si teman ini adalah dengan nama Nana. Kejadiannya terjadi di kamarnya si Nana. Dan memang secara Feng Shui, tata letak kamar si Nana ini cukup tidak sesuai dengan kasurnya. Karena kasurnya itu sejajar dengan pintu yang dimana itu katanya membawa energi negatif. Karena mirip-mirip keluar masuknya peti mati kalau di dalam pemahaman Feng Shui. Dan si Nana juga cerita kalau di depan jendelanya juga ada pohon yang sangat besar. Kalau di Indonesia itu disebutnya pamali. Jadi kondisi kamarnya Nana ini kayak udah suram banget gitu ya. Nah iya, jadi ceritanya waktu itu si Nana lagi belajar buat ujian akhir kelulusan di SMA-nya. Waktu itu dia belajarnya cukup over dan kebetulan dia pertama kalinya begadang sampai larut banget. Karena mungkin dia sudah terlalu capek, jadi si Nana ini ketiduran depan laptop. Dan di saat dia terlelap, dia kebangun tetapi badannya nggak bisa gerak sama sekali. Berarti si Nana ini kayak ketindihan gitu ya? Iya, ketindihan. Dan di saat ketindihan itu, dia lihat ada bayangan hitam yang pakai mukena. Dan si Nana ini memang sukanya sholat di kamar. Dan arah sholatnya itu memang mengarah ke kasurnya. Gak cuma itu, katanya si Nana, dia lihat setannya itu lagi sholatin dia. Jadi si Nana ini cerita kalau si sosok itu lagi sholatin dia. Full gelap, kayak bayangan gitu deh. Tapi badannya mirip sama si Nana, mirip sama dirinya. Nah, ini mirip-mirip sama Oni tadi nggak sih? Kayak setannya itu sama-sama taat beragama. Iya sih, kalau dipikir-pikir Oni tadi kan dia hormat terhadap Buddha. Ini setannya malah sholat. Belum lagi tadi juga katanya posisi kamarnya si A kan ada kaitannya dengan Feng Shui. Jadi ini nyambung semuanya gitu ya. Ya, betul. Tapi ceritanya nggak sampai di situ saja. Jadi setelah si Nana ini sadar kalau dia lagi disolatin sama setan, tanda kutip, ia berusaha buat kembali tidur biar nggak digangguin. Kalau katanya si Nana sih biar setannya nggak ngelunjak, soalnya kalau ditanggepin katanya bisa bakal lebih digangguin lagi deh, atau kayak semacam makin menjadi-jadi lah intinya. Terus apa nih yang terjadi selanjutnya? Nah, tapi pada saat si Nana ini udah ngerasa bisa ngandalin tubuhnya dari ketindihan tersebut, dia balik badan yang tadinya mengarah ke setan, sekarang dia mengarah ke tembok. Tapi katanya dia bisa ngerasain setelah dia balik badan, malah ada semacam kuntilanak gitu yang tidur di samping dia, tapi dibelakangin sama si Nana. Nah, ini kan ceritanya Nana serem banget. Kabarnya Nana sekarang gimana nih? Nah, untungnya gak ada yang terjadi apa-apa. Si Nana juga gak mau kelihatan sadar sama hantunya. Biar hantunya kayak gak ngelunjak lah katanya gitu. Wah, keren juga ya si Nana ini. Ya. Jadi itulah tadi pembacaan cerita horor untuk episode ini. Bagi UC People yang punya cerita horor, boleh mengisi G-form yang akan dibagikan karena nanti cerita horor ini akan kita ceritakan di episode Around Us berikutnya. Terima kasih sudah menonton episode ini. Jangan lupa untuk mengecek konten CMC lainnya dan tentunya subscribe untuk episode Around Us lainnya. Jangan lupa juga untuk like video ini dan berikan komentar kalian untuk episode berikutnya terkait apa yang harus kita bahas selanjutnya. Tetap berhati-hati dengan sekelilingnya kalian karena It's all around us.